Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hari ini kita kembali untuk membahas materi kita selanjutnya yang berjudul Indahnya Kehidupan Bermakna. Di dalam bab ini kita akan disuguhkan materi-materi tentang iman, Islam, dan ihsan, serta beberapa materi yang lain. Baik, mohon untuk dipersiapkan apa yang perlu disiapkan dan dicatat apa yang perlu dicatat. Baik, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nanti prolognya di teksnya aja, di deskripsinya aja ya. Oke, baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang iman. Iman memiliki pengertian, yaitu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Maksudnya adalah iman itu sesuatu perkara yang berhubungan dengan hati. Apapun yang berhubungan dengan hati harus dibuktikan, harus diungkapkan ya, apapun yang berhubungan dengan hati, rasa gembira, rasa sedih, cinta, kasih sayang, itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hati. Maka semua itu perlu diungkapkan dan perlu dibuktikan. Begitupun dengan iman. Iman itu tidak hanya berurusan dengan hati, akan tetapi juga harus diungkapkan dengan lisan, dengan hal ini yaitu dengan syahadat. Kemudian juga harus tercermin dalam ucapan dan tindakan. Nah, jadi harus ada tindakan sebagai bukti bahwa adanya iman di dalam hati kita. Nah, apa saja rukun-rukun iman itu pasti sudah tahu ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan juga iman dengan qada dan qadar. Nah, jadi itu adalah pengertian iman. Nah, kita harus yakin dan kita juga harus percaya. Kemudian yang kedua adalah Islam. Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu, yang berarti selamat, tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Makna lain yang juga terkait adalah keselamatan dan kedamaian. Jadi, secara bahasa, Islam berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk pada ajarannya dan mencari keselamatan dalam kepatuhan tersebut. Oke. Kemudian apa saja yang menjadi rukun Islam? Yang menjadi rukun Islam itu ada 5 dan mungkin pasti kalian juga sudah mengetahui. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai kesaksian bahwa adanya iman di dalam hatinya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, menegakkan sholat, ya, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, jadi kelima perkara ini adalah hal-hal yang membuktikan adanya iman di dalam hati. Tadi kan iman kita jelaskan sudah, yaitu salah satunya amalun bil arkan, membuktikan lewat perbuatan. Nah, pembuktiannya itu lewat rukun Islam. Adanya iman di dalam hati kita perlu dibuktikan dengan apa? Dengan sholat. Adanya iman di dalam hati kita perlu dibuktikan dengan apa? Dengan zakat, dengan puasa di bulan Ramadan, dengan menunaikan ibadah haji jika kita mampu. Nah, jadi itu semua rukun Islam itu adalah bukti bahwa adanya iman di dalam hati kita. Nah, kemudian pertanyaannya gini, apakah cukup jika kita membuktikan iman di dalam hati kita hanya dengan menjalankan rukun Islam saja?
dengan sholat 5 waktu saja, dengan puasa di bulan Ramadan saja, kemudian hanya menjalankan zakat saja tanpa dengan amal-amal yang lain? Nah, jawabannya adalah kita harus ingat bahwa rukun Islam itu bukan batas akhir. Ya, bukan batas akhir. Rukun Islam itu adalah pondasi, akan tetapi bukan batas akhir, ya. Jadi dalam kata lain, amal yang lain, berbakti kepada orang tua, menjaga amanah, menepati janji, menolong sesama, menuntut ilmu dan lain sebagainya, ikut. Itu tetap wajib dilaksanakan, ya. Nah, contoh sesuatu bahaya yang akan kita dapatkan ketika kita hanya berpegang pada rukun Islam saja tanpa melakukan amal-amal yang lain. Contoh, ada orang rajin sholat tapi masih suka gibah. Sholatnya tidak mencegah kemungkaran. 2, ada orang puasa tapi masih nipu gitu. Ya, puasanya hanya lapar dan haus. Ada orang berhaji tapi kembali ke tanah air tetap korupsi, hanya tidak membawa perubahan hajinya. Nah, kita memandang hal-hal ini menjadi hal yang buruk. Intinya adalah tidak cukup kita hanya melaksanakan apa yang menjadi rukun Islam, apa yang menjadi kewajiban kita tanpa didorong, dibantu dengan amal-amal yang lain. Tidak cukup, ya, tidak cukup. Jadi itu ya yang disebut dengan Islam dan iman. Nah, sekarang yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu di dalam hadis Nabi, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Intinya adalah ihsan itu kondisi hati, situasi hati merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika kita menjalankan ibadah. Ketika ihsan sudah merasuk ke dalam hati, maka perkara-perkara hal-hal yang bisa mengotori ibadah akan terhalang, akan terbuang. Contoh, riya atau pengen dilihat orang, sum'ah, pengen didengar orang, melakukan suatu kebaikan, pengen viral tujuannya. Nah, itu akan terhalang tuh dengan sifat ihsan itu. Jadi ihsan itu adalah kondisi hati di mana kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Nah, jadi ihsan itu 2 keadaan, ingat nih. Ihsan itu 2 keadaan. Kita beribadah seakan-akan melihat Allah, itu sangat tinggi, luar biasa tingginya. Bahkan setingkat para ulama pun belum tentu dia ada di posisi itu gitu. Nah, kemudian yang kedua apa? Ketika kita tidak mampu mendapatkan kondisi seakan-akan kita melihat Allah, kita harus tekadkan di dalam hati. Kita harus tanamkan di dalam hati bahwa Allah melihat kita. Jadi seperti itu. Paham ya? Itu ihsan. Nah, kemudian selanjutnya di dalam buku yang mungkin bisa kalian lihat nanti ya, ada kandungan dan sumber ajaran Islam. Jadi sumber ajaran Islam atau sumber pengambilan hukum Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Al-Quran sudah kita tidak perlu jelaskan ya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman utama kehidupan umat Islam. Maha sempurna, maha lengkap dah tuh Al-Quran ya, tidak perlu dilengkapi lagi tidak ada kekurangannya, semuanya lengkap. Nah, kemudian ada yang namanya hadis. Hadis itu apa? Hadis itu ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au sifatan, atau yang ada yang disebutkan qaulan au fi'lan au takriron, ada juga kayak gitu ya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan atau sifat atau ketetapan ya. Jadi itu adalah hadis. Nah, yang ketiga adalah ijma, kesepakatan atau konsensus. Maaf nih.
Konsensus universal seluruh mujtahid muslim. Ulama yang memiliki kemampuan ijtihad atas suatu perkara agama setelah masa Rasulullah SAW wafat. Kalau tidak salah empat perkara ini sudah saya jelaskan di kelas 10 kalau tidak salah gitu ya. Kemudian nah, yang keempat yang terakhir adalah qiyas ya. Qiyas itu takdiru syai'in ila syai'in akhar, menyamakan hukum suatu perkara dengan kepada hukum yang lain. Nah, dari keempat sumber pengambilan ajaran Islam atau sumber hukum Islam ini, yang dua menjadi mayoritas, yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dilepas, yaitu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian minoritas atau yang hanya sebagian orang yang mengambil hukum dari dua sumber ini, yaitu adalah qiyas dan ijma dan qiyas. Nah, jadi saya ulangi, dua sumber hukum menjadi mayoritas atau tidak bisa ditinggalkan, yaitu Al-Quran hadis, dan yang kedua menjadi minoritas atau hanya sebagian orang yang mengambil dari sumber hukum ini, yaitu ijma dan qiyas. Nah, jadi kemudian jadi seperti itu ya. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa hadis kepada Al-Quran kalian harus tahu dan kalian harus paham agar tidak salah paham. Hadis kepada Quran itu bukan untuk melengkapi ya, tapi hadis itu berfungsi kepada Quran untuk menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih global, yang masih luas. Jadi awas, fungsi hadis kepada Al-Quran itu menjelaskan, menafsirkan makna-makna Al-Quran yang masih global atau maknanya masih luas. Bukan untuk melengkapi, bukan karena Al-Quran kagak jelas, bukan. Tapi karena saking globalnya makna Al-Quran, saking luasnya makna Al-Quran, jadi harus diperincikan. Nah, jadi harus ditafsirkan lagi, yaitu dengan hadis. Jadi seperti itu. Ya ibarat kita makan gitu, ibarat kita makan, nggak bisa kita harus nelen satu piring sekaligus gitu, nggak bisa. Harus mengambilnya sedikit-sedikit, pakai sendok, pakai tangan, begitu. Ya ibaratnya seperti itu. Biar apa? Biar bisa ketelan, biar bisa tercerna dengan baik, gitu. Nah, makna Al-Quran seperti itu. Makna Al-Quran seperti itu juga. Nggak bisa kita menelan mentah-mentah hal-hal yang ada di dalam Al-Quran. Kita perlu tafsir, kita perlu penjelasan. Jadi seperti itu. Nah, yang menjelaskan adalah hadis. Nah, kemudian ijma dan qiyas. Ijma itu contohnya apa? Sangat banyak. Ijma itu contohnya banyak banget. Banyak sekali. Contohnya salah satunya ketika pertanyaan bagaimana hukum haji. Haji sekali seumur hidup atau boleh beberapa kali, atau selagi dia mampu berarti dia wajib haji kedua, ketiga. Nah, misalkan dia haji tahun ini karena dia mampu, kemudian tahun depan dia kalau melaksanakan haji dia masih mampu, apakah tetap wajib begitu? Maka ijma ulama, berkumpulnya para ulama bersepakat bahwa haji seumur hidup hanya wajib satu kali. Jadi sekalipun dia tahun depannya dia ekonominya dalam keadaan mampu untuk berhaji, akan tetapi karena dia sudah berhaji di tahun yang sebelumnya, maka tahun tersebut kewajiban untuk berhaji lepas atau hilang. Jadi seperti itu. Itu salah satu contohnya saja. Masih banyak lagi. Nah, kemudian qiyas. Qiyas itu menyamakan suatu hukum kepada hukum yang lain. Contohnya seperti ini. Di dalam Al-Quran diharamkan minuman keras. Minuman keras itu diharamkan. Alasannya kenapa? Karena memabukkan. Ayatnya sudah jelas. Nah, kemudian ada barang baru. Ada sesuatu yang baru nih di zaman sekarang, namanya narkoba. Nah, dia bukan minuman, ya. Kemudian bagaimana hukumnya? Apakah haram? Karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran narkoba. Nah, kemudian disiasatilah para ulama nih. Para ulama mensiasati bagaimana hukum narkoba. Efeknya apa? Efeknya itu sama, menghilangkan kesadaran, kemudian
memabukkan, maka karena efeknya sama dengan minuman keras, dengan khamr, maka narkoba pun disamai hukumnya haram juga. Nah, itu namanya qiyas, menyamakan hukum suatu perkara kepada hukum yang lain gitu. Karena narkoba itu sama efeknya dengan khamr, maka hukumnya pun disamakan, atau ke dalam kata lain dikiaskan gitu. Paham ya? Untuk ijma dan qiyas jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, hubungan atau urgensi iman, Islam, dan ihsan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Nah, sedangkan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter manusia adalah untuk menciptakan insan kamil, yaitu manusia ideal yang sempurna secara spiritual, moral, dan intelektual. Iman sebagai pondasi keyakinan, Islam sebagai penegak syariat melalui amal perbuatan, dan ihsan sebagai tingkat tertinggi ibadah dengan kesadaran penuh akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketiga hal ini tidak bisa dilepaskan. Iman tanpa Islam, maka imannya akan bohong. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada para malaikat, saya beriman kepada Rasul, saya beriman kepada kitab, tapi tidak melaksanakan amalia Islam, tidak melaksanakan rukun-rukun Islam, maka imannya bohong. Ngaku iman tapi tidak sholat, bohong. Ngaku umat Muhammad tapi tidak zakat, bohong. Imannya maka dihukumi bohong. Jadi iman tanpa Islam ya tidak bisa. Apalagi sebaliknya, Islam doang tapi tidak iman, ya ibadahnya akan sia-sia. Mohon maaf. Ketika seorang non-muslim, orang yang tidak beriman kepada Allah, melakukan zakat, maka zakatnya tidak sah. Dia sholatnya tidak sah. Bahkan syarat sah dan syarat wajib pertama setiap ibadah, pasti kita belajar dulu. Di SMP, di SD, kita belajar. Di dalam Islam salah satu syarat yang pertama ditekankan ketika kita melaksanakan ibadah apa? Islam dulu. Dalam artian Islam ini bukan bukan dia menjalankan ibadah, bukan. Islam di sini dia adalah seorang muslim yang beriman kepada Allah. Begitu. Ya, jadi Islam tanpa iman ya sia-sia. Kamu kalau misalkan sholat, kamu zakat, kamu tapi tidak beriman, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, sia-sia gitu loh, menurut kita yang orang Islam. Jadi seperti itu. Iman, Islam tanpa ihsan, nanti keadaan itu akan membelokkan tujuan ibadah yang dia lakukan. Nah, ibadah sholat tapi riya karena tidak ada ihsan. Baca Quran tapi sum'ah, pengen didengar orang, karena tidak adanya ihsan. Jadi ihsan itu adalah penyempurna ibadah agar ibadah yang kita lakukan niatnya tidak melenceng. Menjadi pagar agar ibadah kita terus lurus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus, tidak dibelokkan dengan sifat-sifat yang memang dapat melencengkan niat kita ketika melaksanakan ibadah. Contohnya tadi, ya. Jadi ihsan itu berfungsi untuk menghindarkan riya. Contohnya begitu. Ihsan itu sebagai penghalang untuk menghindari sum'ah, sombong karena ibadah. Ada loh. Nah, jadi semakin dia rajin ibadah, semakin sombong, begitu ada. Nah, itu ihsan di situ berfungsinya. Jadi ihsan itu sebagai penyempurna ibadah kita. Nah, jadi iman, Islam, dan ihsan ini adalah tiga perkara yang tidak bisa dilepaskan. Tiga perkara yang tidak bisa dilepaskan dan harus bergandengan terus, satu paket, begitu ya. Nah, itu saja yang yang materi hari ini. Untuk materi hari ini kita cukupkan, dan kemungkinan materi ini adalah materi terakhir yang kita bahas sebelum kita PTS. Jadi menurut informasi PTS akan kita laksanakan tanggal 15, dan tepat ya tanggal 15 karena biasanya PAI itu pelajaran pertama. Nah, kemudian minggu depannya insya Allah kemungkinan kita akan membahas tentang kisi-kisi
untuk persiapan melaksanakan PTS. Jadi materi ini adalah materi terakhir yang kita bahas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat terus, semangat terus buat kalian yang sedang PKL. Jaga diri baik-baik, tetap jaga nama baik diri, nama baik orang tua, dan nama baik sekolah juga. Tetap semangat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.